Yuk semua subscribe channel ini supaya gak ketinggalan update Manchester United ya. Glory, glory Man United! MU wajib datangkan Dani Carvajal, ini alasannya. Manchester United tengah mencari bek kanan berpengalaman yang mampu memberi stabilitas dan kontribusi ofensif. Nama Dani Carvajal pun mencuat sebagai kandidat ideal. Meski sudah 33 tahun, performanya tetap konsisten di level tertinggi. Carvajal telah mencatatkan lebih dari 450 penampilan untuk Real Madrid, termasuk 6 gelar UEFA Champions, lagu rekor luar biasa yang hanya dimiliki segelintir pemain. Di musim 2023/24, ia mencetak 4 gol dan 3 assist dari 25 laga La Liga, kontribusi tertingginya dalam satu musim. Tak hanya ofensif, secara defensif ia solid, rata-rata 1,5 tackle dan 5 recovery per laga di UCL, plus akurasi operan 86%. Ditambah lagi, ia kini menjabat kapten utama Real Madrid dan baru saja membawa Spanyol juara Euro 2024 serta UEFA Nations League 2022/23. Meski sempat cedera, kontraknya diperpanjang hingga 2026 dan ia kini siap tempur lagi. MU tak hanya mendapat bek tangguh, tetapi juga pemimpin sejati dengan mentalitas juara. Bagaimana menurut Anda? Apakah Carvajal adalah solusi ideal untuk MU? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Ungguli Newcastle, Manchester United ajukan tawaran gila-gilaan super fantastis untuk Šeško. Manchester United resmi mengajukan tawaran senilai 85 juta untuk mendatangkan Benjamin Šeško dari RB Leipzig, mengungguli Newcastle United dalam perburuan sang striker muda asal Slovenia. Laporan dari The Athletic menyebutkan bahwa Setan Merah menawarkan struktur 75 juta sebagai nilai tetap dan 10 juta dalam bentuk bonus memenuhi syarat minimum yang ditetapkan Leipzig. Newcastle sebelumnya menawar dengan struktur serupa, namun hanya menawarkan 5 juta dalam variabel bonus. Dengan langkah ini, Manchester United di bawah Ruben Amorim menunjukkan keseriusannya menjadikan Šeško prioritas utama musim panas ini. Kini keputusan akhir berada di tangan Šeško yang tengah mempertimbangkan masa depannya di Liga Inggris. Baik MU maupun Newcastle juga menyiapkan opsi cadangan seperti Ollie Watkins, sementara Newcastle menghadapi potensi kepergian Alexander Isak usai menolak tawaran 120 juta dari Liverpool. Apakah Šeško akan memilih bergabung ke Old Trafford? Atau justru lebih cocok bersama Newcastle? Bagaimana menurut kamu? Tinggalkan opinimu di kolom komentar. Fiorentina tantang MU, De Gea tak sabar kembali ke Old Trafford. David De Gea tengah diliputi antusiasme jelang laga uji coba antara Fiorentina dan Manchester United akhir pekan ini. Setelah 2 tahun meninggalkan Setan Merah, sang kiper legendaris akhirnya kembali menjejakkan kaki di Old Trafford kali ini sebagai lawan. De Gea membela MU selama lebih dari 1 dekade dalam kurung 20 juta 122.023 dan menjadi sosok penting di bawah Mistar. Namun kontraknya tidak diperpanjang pada 2023 oleh Erik ten Hag, membuatnya hengkang sebagai free agent. Setelah vakum setahun, ia resmi bergabung dengan Fiorentina pada 2024. Laga ini menjadi penutup pramusim MU sekaligus momen emosional bagi De Gea. Meski bukan pertandingan testimonial resmi, kehadirannya akan menjadi bentuk penghormatan atas dedikasinya selama 11 tahun di klub. Di media sosial, De Gea menulis United Road. Sampai jumpa di hari Sabtu nanti, menandakan rasa rindunya kepada klub dan supporter. Sementara itu, MU ingin mempertahankan rekor tak terkalahkan di pramusim dan menutup persiapan jelang musim 2025/26 dengan kemenangan. Menurut kamu, apakah Old Trafford akan memberikan sambutan istimewa untuk De Gea? Dan siapa yang akan tampil lebih kuat di laga ini? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Butuh tantangan baru, bintang timnas Inggris ini siap gabung Manchester United. Ollie Watkins dikabarkan tertarik bergabung dengan Manchester United musim panas ini. Striker Aston Villa itu merasa sudah saatnya mencari tantangan baru setelah 5 musim membela The Villains sejak direkrut dari Brentford pada 2020. Watkins berkembang pesat di Premier League dan dianggap sebagai salah satu penyerang paling tajam musim lalu. Menurut laporan The Sun, striker 28 tahun ini telah memantapkan niat untuk meninggalkan Villa Park dan menjadikan Manchester United sebagai tujuan utama. Watkins menilai proyek di bawah Ruben Amorim sangat menjanjikan dan ia ingin menjadi bagian dari kebangkitan Setan Merah. Ia juga telah memberitahu agennya bahwa ingin tetap bermain di Inggris, menegaskan keinginannya untuk bertahan di Premier League.
Namun, jalan menuju Old Trafford tak sepenuhnya mulus. MU dikabarkan tinggal selangkah lagi menyelesaikan transfer Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Jika transfer itu resmi, peluang Watkins untuk bergabung bisa tertutup. Menurut kamu, apakah MU masih perlu datangkan Watkins jika sudah punya Sesko? Atau justru mereka bisa jadi duet maut? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Belanja besar belum cukup, Arsenal masih incar Eberechi Eze. Arsenal dan Mikel Arteta dikabarkan masih memburu Eberechi Eze meski sudah mendatangkan sederet pemain top musim panas ini. Nama-nama seperti Victor Gyökeres, Martin Zubimendi, Noni Madueke, Kepa Arrizabalaga, Christian Norgard, hingga Christian Mosquera sudah merapat ke Emirates. Namun, The Gunners belum selesai berbelanja. Arteta tampaknya serius menargetkan trofi musim ini setelah beberapa musim tanpa gelar bergengsi. Pembelian paling krusial jelas Gyökeres jawaban atas masalah lini depan Arsenal yang kerap tumpul. Musim lalu Arsenal sempat mengabaikan kebutuhan striker house goal dan kini tak ingin mengulang kesalahan serupa. Namun keberhasilan Gyökeres juga tergantung pada pasokan bola yang ia terima. Disinilah peran Eze menjadi vital. Gelandang kreatif itu dinilai bisa jadi motor serangan tambahan untuk mengoptimalkan kekuatan lini depan. Sementara itu Arteta juga bersikap tegas soal Jakub Kiwior. Meski ada minat dari klub Portugal dan sang pemain mulai mempertimbangkan hengkang, Arsenal menolak tawaran tersebut. Arteta disebut ingin mempertahankan bek tengah asal Polandia itu. Menurut kamu, apakah Arsenal sudah cukup kuat untuk bersaing musim ini? Atau masih perlu tambahan seperti Eze? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Estevao gabung Chelsea, incar juara Premier League dan Liga Champions. Estevao Willian resmi bergabung dengan Chelsea dan langsung menyuarakan ambisi besar. Winger muda asal Brasil itu ingin membawa The Blues kembali ke jalur juara dengan target utama meraih trofi Premier League dan Liga Champions. Didatangkan dari Palmeiras dengan kesepakatan yang bisa mencapai 57 juta, Estevao dikontrak jangka panjang hingga musim panas 2033. Di usia 18 tahun, ia sudah digadang-gadang sebagai salah satu talenta terbaik Brasil. Bahkan permainannya kerap dibandingkan dengan Lionel Messi. Estevao akan mengisi posisi sayap kanan yang sebelumnya ditempati Raheem Sterling, yang kini tak masuk dalam rencana manajer Enzo Maresca. Ia akan bersaing ketat dengan Pedro Neto di sektor tersebut. Aku sangat-sangat bersemangat. Ini fase baru dalam hidupku. Aku ingin memenangi semua titel Premier League dan Liga Champions. Dan secara pribadi menjadi pemain terbaik di dunia, ujar Estevao kepada laman resmi klub. Chelsea sendiri belum menjuarai Liga Inggris sejak 2017 dan tengah membangun kembali skuad kompetitif. Estevao datang dengan semangat tinggi dan tekad membawa perubahan. Bagaimana menurut kamu? Apakah Estevao bisa menjadi bintang baru Chelsea dan wujudkan mimpinya? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Pep Guardiola desak transfer 1,8 triliun. Ingin amankan bintang yang hancurkan Liverpool. Meski Manchester City sudah menghabiskan 175 juta di bursa transfer musim panas ini, Pep Guardiola belum puas. Ia kini mendesak manajemen untuk merekrut bintang AC Milan, Rafael Leao. Menurut laporan Fitch Hedges, Guardiola secara langsung meminta dewan klub segera mengajukan tawaran untuk winger berusia 26 tahun itu. Leao tampil gemilang dalam laga pramusim, termasuk saat AC Milan menang 4-2 atas Liverpool. Ia mencetak gol pembuka lewat aksi individu memukau melewati Virgil van Dijk dan menyumbang assist untuk gol Ruben Loftus-Cheek. Leao juga melanjutkan performa impresif dengan 2 gol dalam kemenangan 9-0 atas Perth Glory. AC Milan mematok harga 100 juta dalam kurung, sekitar 1,8 triliun rupiah untuk pemain internasional Portugal itu. Guardiola melihat Leao sebagai tambahan ideal di lini sayap City membawa kecepatan, kekuatan, dan kreativitas yang bisa mengubah jalannya laga. Rumor juga menyebut City mulai mempertimbangkan masa depan Jack Grealish dan bersiap mendengar tawaran untuk Jeremy Doku. Leao kini jadi prioritas Guardiola untuk menyempurnakan komposisi lini depan. Menurut kamu, apakah Rafael Leao adalah kepingan yang dibutuhkan City untuk tetap dominan di Inggris dan Eropa? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Harvey Elliott tinggalkan Liverpool. Gestur perpisahan muncul, Chelsea jadi pemicu diam-diam. Bursa transfer Liverpool kali ini mencatat sejarah sebagai salah satu yang paling agresif. The Reds tak ragu menggelontorkan dana besar demi membangun skuad impian musim depan.
Perekrutan nama-nama besar seperti Florian Wirtz dan Hugo Ekitike menunjukkan ambisi nyata, bahkan mereka siap memecahkan rekor demi memboyong Alexander Isak dari Newcastle. Namun di balik hingar-bingar kedatangan pemain, ada kisah lain yang tak kalah menarik, potensi kepergian Harvey Elliott. Gelandang muda berbakat ini semakin terpinggirkan musim lalu dan gesturnya saat laga kontra Athletic Bilbao meniup ciuman sambil bertepuk tangan ke tribun memicu spekulasi akan perpisahan. Menariknya, pergerakan Chelsea di bursa transfer disebut sebagai salah satu pemicu situasi ini. Meski tak secara langsung, manuver mereka membuka ruang bagi klub lain untuk mengevaluasi ulang komposisi pemainnya. Elliott pun menjadi salah satu nama yang berpotensi dijual dengan nilai mencapai 40 juta, memperkuat finansial Liverpool dalam perburuan target berikutnya. Bagaimana menurut kamu? Apakah melepas Elliott adalah keputusan tepat bagi Liverpool? Atau justru langkah yang bisa disesali di masa depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.